Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pemangku Priyadi. Bahasan kita kali ini tentang adab kata menurun ya. Di dalam metode adab berkata ini kan ada 4 ini. Ada kata mendaki, ada kata mendatar, ada kata melereng, dan ada kata menurun. Nah, sekarang kita bahas tentang kata menurun. Kata menurun ini tumbuhnya di bumi Minang ini, atau cara adat memberikan kata atau mendidikkan kata kepada putra atau putrinya. Ini kata menurun ini tumbuh ke bagian yang bawah atau bagian yang di bawah umurnya, di bawah ilmunya, di bawah seperti adik lah. Gitu. Ini ada 2 metode yang harus kita jalankan atau kita atur ya di dalam adat ini. Ada kata perintah. Satu itu adalah kata perintah. Yang kedua adalah kata umbu-umbai. Ini teknik untuk menyampaikan kata atau kita berkata kepada yang di bawah kita atau kata menurun. Kalau kata perintah ini mungkin sistemnya seperti apa ya? Kata perintah ini seperti tentara lah, atau didikan secara aparat gitu. Keras tapi sayang. Ada kata umbu-umbai, ini biasanya tumbuh pada ibunya. Dibujuk, lalu disampaikan dengan lemah lembutnya. Yang jelas kemauan adat ini tetap masuk ke dalam relung hati dan pemikirannya. Ini teknik ibu untuk menyampaikan kata, nak ke anak, tidak boleh kayak gitu. Akibatnya ini yang akan terjadi. Kalau dari sistem bapak pun gitu. Ini biasanya itu cara didikan aparatnya, dikomandokan. Kamu diwajibkan melaksanakan ini. Andai tidak kamu melaksanakan, kamu batal jadi seorang putra yang terbaik di bumi Minang. Jadi itu katanya kata perintah. Jadi kalau kata menurun ini tumbuhnya kepada adik, kepada murid, kepada anak-anak, atau kepada lapisan masyarakat yang di bawah umurnya lah gitu. Jadi sistem kata menurun ini mulik manih telepon kato tetap dipakai juga. Nah, karena apalagi dari kalangan kaum ibunya itu dibujukkan dan dirayukan supaya mau mengikuti kemauan ibunya. Kemauan ibunya yang diatur oleh sistem adat itu sendiri. Contohnya begini. Mungkin kamu pernah lihat enggak? Lihat apa, Bu? Itu Sianulo. Dari kecil dulu beliau orang miskin. Ibunya tidak punya, bapaknya pun miskin. Andai kata kamu tidak jadi seperti beliau atau di atas beliau, alangkah malunya kamu. Sebab kenapa? Karena kamu anak datuk. Karena kamu anak penghulu. Jadi bapak keramat mandi batuah gitu. Bapak batuah mandi keramat. Jadi sayang kamu. Andai kata kamu tidak jadi, malu kamu sama Sianu. Jadi dibujuklah, diberi contoh atau teladan, adat batiru betuladan, adat bajokok badukalo, adat babarih babalabeh. Jadi
adat batiru batuladan itu sangat penting bagi kaum ibunya untuk memberikan cerita atau sebagai cermin bagi mereka, bagi anaknya, supaya dapat melihat jejak rekam jejak orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi soleha, menjadi soleh, menjadi panutan, berhasil di dalam hidup dan kehidupannya, berhasil di dalam akhlak dan perbuatannya. Nah, di sini sebagai dimotivasikan anak ini supaya dibujuk atau dirayukan anak ini supaya berpedoman kepada ini, atau jadi penggemar beratnya gitu. Jadi kalau kata menurun ini kalau sistem dari bapaknya kan jarang ketemu dengan bapaknya, karena bapaknya apalagi seorang petani, pagi-pagi udah pergi. Jadi kalau malam-malam sesudah makan itu ditunjuk dan diajarkan kepada anak-anak. Itu tergantung anak itu sendiri lagi, bagaimana dia menanggapinya dan bagaimana otaknya dan bisa. Tapi kebanyakan zaman sekarang anak-anak ini sudah sibuk dengan dengan medianya, dengan kesibukan dia sendiri. Kadang-kadang seruan bapaknya tidak didengarkan lagi. Nah, begini pun ada ancaman-ancaman pergaulan ya, budaya-budaya Barat sudah masuk. Seakan-akan tidak mengindahkan lagi, seakan-akan kata benar ini kuno, seakan-akan kata benar ini sudah ketinggalan zaman gitu. Ini sudah zaman Z atau zaman No. Itu terlalu kuno, itu zaman-zaman kerajaan. Nah, itu tanggapan-tanggapan anak sekarang. Alangkah sayangnya. Apabila dia besar dan dewasa nanti, di sanalah dia melihat suatu kebenaran. Betul kata ibu saya dulu dan betul kata bapak saya dulu. Apalagi kalau nasi udah jadi bubur, tidak ada lagi yang perlu disesalkan. Perlu perbaikan diri dan tobat kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Itu saja yang bisa diperbuatkan lagi. Nah, sayangnya sekarang, makanya seharusnya seperti dosen, guru-guru, ini harus dimasukkan anak ini ke sini seharusnya. Bagaimana sistem adat ini, adat lama pusaka usang, dak lapuk dak kerana hujan, dak lakang dak kerana panen, bisa menjadi pribadi anak ini yang terbaik gitu. Memang betul-betul menjadi manusia, menjadi khalifah, menjadi orang panutan. Bisa ke jadi contoh ketuladan atau ke jadi tiruan gitu. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, itu baik bernagari, baik di negari manapun, apalagi terlibatnya masalah kenakalan remaja, geng motor dan segala macamnya, itu sangat luar biasa. Hancurnya generasi Minang ini karena pergaulan budaya-budaya lain masuk. Budaya lain modern boleh, tapi kalau meninggalkan fitrah manusia kita, itu alangkah durhakanya kita. Kita menentang kudrat Allah berarti. Ini yang sangat disayangkan. Jadi dari sini mungkin dengan ini juga kami menghimbau ya, sebagai yang berjalan dulu selangkah, kita termasuk salah satunya yang berjalan dulu selangkah, berkata dulu sepatah untuk memelihara kampung dan nagari, memeliharakan budaya ini supaya akhlak ini bisa jadi lagi, ya, bisa kembali gitu. Nah, tersesat di ujung jalan, kita kembali sekarang pangkal jalan. Insya Allah ini pasti akan bisa. Tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, ini susah juga ya.
Jadi harapan kami kepada badan pemerintahan Pemda lah untuk Sumatera Barat, umumnya yang melingkar Bumi Minang ini, yang di lingkar Bumi Minang ini. Walaupun di luar Sumatera Barat ya, seperti di Ipuh, di Panarik, gitu, Muko-Muko, sampai ke Kerinci, Teluk Buantan, Baru, itu kan di luar Sumatera Barat ya. Tapi bisa, karena beliau mengetahui tentang sejarah Minang ini dari Ombak Naberabu ke Sekilang Aibangi sampai Durian Tekuk Rajo lalu ke Bukit Tambun Tulang. Ini kita Sadat Selembago pasti dia tahu. Undang-undangnya pun tidak berapa beda, tidak apa bedanya. Jadi yang beda itu adalah langgamnya. Langgam di selatan, utara itu beda. Langgam di Muko-Muko, langgam Indrapura, itu langgam Pasaman, itu beda. Pariaman itu beda. Cuman adatnya tetap sama. Mana adat yang dipakainya itu mutlak, itu berpedoman kepada perasaan. Adat itu adalah sebuah perasaan. Perasaan sebuah yang diatur. Adat adalah sebuah peraturan yang diatur oleh perasaan. Nah, itu yang lebih jelas. Jadi di sini sebuah perasaan manusia ini sebenarnya air bertitian betung. Kalau manusia ini bertitian kebenaran. Jadi tidak ada seorang batin manusia pun di permukaan bumi ini tidak condong kepada kebenaran. Cuman karena egonya, karena kepentingannya, makanya dialihnya lah demi kepentingan dirinya, dialihnya lah jadi jadi penjahat lah gitu. Nah, jadi yang melawan dengan alur batinnya lah, bukan jadi penjahat ya, yang melawan dengan alur batinnya ya. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, dari sini kalau kata menurun ini sangat perlu ya, bagi apalagi dari kalangan guru itu sangat perlu, mulai dari TK PAUD sampai itu ke dosen. Jadi sebenarnya ini sangat perlu diajarkan kepada putra generasi-generasi Minang, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri ini, sangat perlu, jangan tertinggal seharusnya. Kalau adat ini dibangkitkan, adat ini terpakai, seperti contoh-contoh zaman dulu, bukan sedikit putra-putra Minang itu sukses. Jadi pemimpin di luar sana, sampai ke negeri Sembilan, Malaysia, sampai ke Brunei Darussalam, itu kan banyak putra-putra Minang yang berhasil, Singapura dan di daerah dunia lain. Itu banyak contoh keteladanan seperti Syekh Abdul Qadir, Syekh Burhanuddin, Syekh banyak lagi Syekh. Saya pun tidak ingat ya. Itu pernah saya baca itu. Bukan sedikit termasuknya Bung Hatta, Buya Hamka. Ini orang-orang yang sukses karena apa? Karena ya, beliau itu dididik dengan cara adat Minang dulu. 3 kategori yang wajib putra Minang itu pelajari di zaman dahulu. Itu belajarnya di surau gitu. Yang pertama itu belajar ngaji atau belajar ilmu tarekah atau tarekat yang bisa mengokohkan batin atau spiritualnya. Kedua, belajar ilmu silat itu bela diri. Apabila dia terancam, dia bisa mengelakkan, membela diri. Yang ketiga, ilmu ini memfasih lidahnya berbicara. Itu kecambah adat atau diajarkan di dalam berbahasa, diajarkan di dalam menyampaikan kata, diajarkan dalam sopan dan santunnya. Nah, ini 3
tiga metode ini sekarang udah banyak yang ditinggalkan. Adapun belajar ilmu di pesantren itu enggak kelas. Memang ilmunya tinggi, bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, bisa menghafalkan hadis ribuan ya, dan segala macam. Cuman kita lihat endingnya itu tidak, kadang-kadang cuman menghafal saja, tidak tertata dalam syariat dan hakikatnya gitu. Hakikatnya tadi tidak cocok dengan syariatnya. Itulah harapan-harapan. Apalagi kami, saya salah satunya Putra Minang, sangat mencintai budaya ini. Menghimbau teman-teman supaya dapat kita bangkit kembali, dan seluruh isi bumi Minang ini, walaupun ada yang di luar ataupun yang ada di dalam negeri ini. Mungkin itu saja yang kita sampaikan dalam metode adab berkata ini. Mungkin sudah selesai. Kata mendaki, kata mendatar, dan kata melereng, sekarang kata menurun, sebagai contoh teladannya. Ini kata menurunnya, insyaallah maulah teman-teman, sudilah kira-kiranya teman-teman, saudara-saudara dan sanak sadonyo, supaya dapat itu berpaku tangan, aturkan barisan, rapatkan barisan, dan bertujuan untuk membangkitkan adat lama Pusaka. Jadi itulah kira-kiranya. Mungkin tidak saya panjang lagi mukadimahnya. Kita sudahi di sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.